Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus live. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus depan sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Dalam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak, semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa kalian cek deskripsi video, kalian bisa beli baju koko Al-Qadhi di situ, dan juga bisa beli parfum Kamuni di situ, dan juga kalian bisa daftar umroh. Ya, sudah ada paket umroh aman, berkah, terpercaya, paket Titian Barokah 8 gratis 1 guys, kalian cek sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke konten. Ya, Hasto ditetapkan tersangka dan udah ditangkap KPK ya. Dan ternyata ada nyanyian Hasto. Ini rada kocak sih ya. Ini omongannya Hasto rada kocak. Gila, kita siapin kopi, gelar tiker. Ya, kalian gelar tiker yang enak dah. Hasto nyanyi ini. Kita lihat ya. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan berarti kan ini video dibuat sebelum dia baju oranye ya. Sampai di sini aja gue mau ngajak kalian semuanya berpikir bahwasannya Hasto sudah menyiapkan video ini karena ini dibuat sebelum dia ditangkap ya. Nah, keluarnya baru-baru aja setelah dia ditangkap ya. Nah, bisa jadi ini video itu jadi kartu trufnya Hasto gitu. Lu kalau nangkep gue ini gue keluarin gitu. Nah, berarti kan jadi sebenarnya mereka ini pragmatis semua ya. Kenapa nggak dari awal dibuka? Nunggu lu ditangkap baru dibuka. Kalau memang benar-benar karena rakyat, ini masih banyak borok Jokowi, buka dah. Kocak anjir, serius. Iya kan, lah ya. Kan udah ada pemeriksaan ini, kenapa nggak dibuka dari awal? Nunggu lu ditangkap baru ini ada lagi gitu. Kan udah bikin, makanya kalau punya kartu trufnya Jokowi, itu buka aja buat rakyat gitu. Jangan buat cuman, jangan hanya untuk menyelamatkan dirimu sendiri, kelompokmu sendiri. Iyalah, kalau begini kan jadinya wah, kesannya kayak kita ini bukan orang bodoh gitu. Ini dibuka sama Hasto, kenapa tidak dari dulu? Baru sekarang. Karena lu diancam mau ditangkap. Kalau nggak ditangkap, nggak dibuka dong ya. No, ijazah Jokowi no buka tuh. Sian Bambang Tri. Kalian juga banyak, wah. Ini kita lihat deh omongannya Hasto nih, lanjut. dan banggakan. Cerita ini diawali pada tanggal 7 Mei 2024 ketika saya menghadiri pidato pemilu dan jalan kebudayaan yang disampaikan oleh Prof. Sulistyowati di UI. Di situ saya bertemu dengan Bapak Novel Baswedan, Pak Rocky Gerung, dan tokoh-tokoh civil society lainnya. Tokoh-tokoh oposisi lah, tokoh-tokoh yang ya sama Jokowi dimusuhin gitu. Bahasanya ya. Jadi begitu dah ya. Inilah guys bahasa politikus. Makanya gue malah jadi politikus itu apa? Karena bahasanya terlalu ambigu gitu. Mau nyebut banyak apa ya? Banyak pertimbangan. Lamaan bilang aja tokoh-tokoh oposisi yang selalu mengkritisi Jokowi. Ya itu yang lu sebutkan.
Supaya lu kelihatan bahwasanya lu berada di toko oposisi. Alah, lu baru juga. Itu kan Mei 2024 ya. Lanjut. Ketika saya bertemu dengan Mas Novel Baswedan, beliau menanyakan ke saya perlu konfirmasi apakah betul PDI Perjuangan yang memelopori perubahan Undang-Undang KPK yang mengkerdilkan KPK di dalam upaya pemberantasan korupsi. Saya katakan dengan tegas kepada Mas Novel Baswedan saat itu, inilah kalau ada hal-hal yang buruk oleh Presiden Jokowi, selalu dilimpahkan kepada PD Perjuangan dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri. Tetapi ketika ada hal-hal yang positif, selalu diambil oleh Presiden Jokowi tanpa menyisakan benefit bagi kepentingan PDI Perjuangan. Nah, udah tahu begitu, dari dulu lu kemana aja? Itu Mei 2024. Ini Februari 2025. Kenapa? Gua mau Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Wah, 8 bulan lebih. Kenapa lu baru ngomong sekarang? Kelihatan banget bahwasannya borok-borok Jokowi itu kalian simpen ya, supaya untuk mengancam Jokowi gitu ya. Lah, tarung-tarung gitu nah. Tarung mahal. Cara politiknya terlalu pragmatis. Aduh, bongkar-bongkar aja gitu. Mau bongkar-bongkar aja, nggak usah. Alah. Lanjut dah. Mengapa saya katakan seperti itu? Revisi Undang-Undang KPK termasuk kabar buruk yang disampaikan bahwa itu adalah ulah PD Perjuangan. Sebagai Sekretaris Jenderal DPD Perjuangan, saya sampaikan kepada Mas Novel bahwa saya adalah sekjen yang sangat getol menjabarkan perintah Ibu Megawati Soekarno Putri bagaimana PDI Perjuangan memerangi korupsi. Udah, kenapa baru ngomong sekarang? Kemarin ada Pilpres 2024. Kenapa nggak dibuka masalah Gibran? Gibran itu kan juga ada ijazah yang diduga bermasalah. Kenapa nggak dibuka? Sekarang wah kayak pahlawan. Ada. Pura-pura apa nih? Merasa terzolimi gitu ya, berperan sebagai orang yang terzolimi. Alah. Lanjut dah. Ya Allah, politikus. Tidak ya, deh ya. Karena itulah tuduhan bahwa revisi Undang-Undang KPK diarsiteki oleh PD Perjuangan itu sangat salah. Saya ingat ketika saya bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka menjelang Mas Gibran dan Mas Bobi mau mencalonkan sebagai wali kota Solo dan wali kota Medan. Lama ini. Kalau tadi Mei 2024. Ini lama nih yang peristiwa yang sekarang mau diceritain sama dia. Gibran sama Bobi mau jadi wali kota. Nah, ini berarti udah lama ya. Oke. Lihat itu ada jarak antara kisah ini terjadi sampai kisah ini diceritakan oleh Hasto di media. Berarti kan ada tenggang waktu tuh. Tenggang waktu itu dipakai untuk apa itu? Untuk dealing. Kalau lu masuk dalam lingkarannya lagi, ya begitu juga. Seperti yang 9 tahun lebih kalian bersama Jokowi. Ya kan? Begitu ya? Satu saya mengatakan kepada Pak Presiden Jokowi sekaligus untuk menguji keseriusan beliau di dalam mencalonkan anak dan menantunya. Menguji bilang aja dulu takut lu. Bilang aja dulu lu masih dapat jatah lu. Duh. Lanjut. Pak Presiden, apakah betul Bapak mau mencalonkan Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota? Loh kenapa Pak Sekjen? Karena ketika Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota, maka otomatis dia menjadi pejabat negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi, suap, dan berbagai tindakan korupsi lainnya. Nah, sekarang lu yang kena tangkep. Baru lu buka. Dulu kalian dukung itu Gibran. Kalian dukung itu Bobi. Cuman ngomong doang. Nah. Kocak. Hasto kocak. Asli kocak. Lanjut. Presiden Jokowi sempat termenung saat itu.
Dan kemudian dari situlah saya merasakan bahwa pertanyaan saya ini sangat mengusik perhatian dari beliau. Karena saya tegaskan bahwa ketika Mas Gibran dan Mas Bobi menjadi wali kota, maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK dan juga aparat penegak hukum yang lain. Saya tegaskan, itu tahun berapa itu ya? Itu pilkada untuk Gibran sama Bobi naik jadi wali kota itu tahun berapa itu ya? Sekarang baru nih. Ngomongnya saya tegaskan, kagak tegas lu. Buktinya kalian juga PDIP masih ngedukung Gibran sama Bobi waktu jadi wali kota, mau jadi wali kota, iya kan? Kita semuanya protes, kalian yang dukung kan ya? Kalau nggak ada PDIP gimana Gibran sama Bobi mau jadi wali kota waktu itu? Gini guys, ini pelajaran penting buat kita rakyat Indonesia, tapi ya kalian yang mau belajar ya, kalau kalian yang mau ngejilat ya terserah kalian, itu hak kalian ya. Tapi kalau yang mau belajar kalian lihat nih politik pragmatisnya mereka. Maksud saya bertanya kepada Presiden Jokowi adalah untuk mengingatkan bahwa beliau sudah presiden. Buat apa kemudian anak-anaknya harus menjadi wali kota, dan itu mengandung suatu risiko-risiko politik, mengingat presiden juga berhadapan dengan begitu banyak pihak-pihak yang selalu mencoba berhadapan dengan Bapak Presiden. Tetapi beberapa saat kemudian saya menerima salah seorang menteri dan beliau mengatakan kepada saya bahwa sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Dia udah ngebongkar aja masih pragmatis anjir. Saya menerima salah seorang menteri, kenapa nggak disebut namanya? Sebut dong namanya. Sebut, kalau emang benar-benar karena rakyat, sebut. Astagfirullah. Anjir, udah bongkar-bongkaran aja masih pragmatis anjir. Ya Allah. Kenapa masih disebut, dia menyebutnya dengan salah seorang menteri? Kenapa nggak disebut namanya? Sebut deh, siapa namanya? Gitu. Lanjut. Itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting, misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik. Kemudian ada beberapa pasal-pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung ke KPK. Berbagai revisi-revisi itu, karena ini adalah perintah dari Presiden, maka ya saya sarankan untuk bertemu dengan seluruh jajaran fraksi di DPR RI dan coba menggalang atas perintah dari Presiden. Nah, saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar. Siapa menterinya? Oh Hasto, siapa menterinya? Kalau mau buka jangan nanggung. Lu minta didukung sama rakyat tapi lu masih pragmatis. Ini loh guys, gue seneng ya. Hasto mau bongkar Jokowi ini gue seneng. Cuman masih nanggung, lihat nih. Lihat dia masih nanggung, masih pragmatis. Itu yang gue gak suka nih dari politikus. Udah kalian bongkar-bongkaran aja. Yang salah di penjara. Jangan masih saling tutup menutupi, lindung melindungi. Masih pragmatis. Nanti gue buka lo ya. Kenapa gak buka sekarang? Masih, ya. Mereka ini guys. Mereka kalau begini caranya ya, ini diduga cuman menjadikan borok-borok saling sandra, saling ini, cuman buat ancaman-ancaman, bukan karena rakyat. Lanjut. Untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Maka sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi berproses menjadi wali kota. Maka ketika terpilih menjadi wali kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan. Jadi dari keterangan saya, yang saya pertanggungjawabkan secara hukum, secara politik, yang saya pertanggungjawabkan di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini, meskipun tanpa bukti, rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi, kemudian dampaknya dituduhkan kepada PDI Perjuangan. Ini jawaban buat Mas Novel Baswedan.
Terima kasih. Tegakkan kebenaran Satyam Eva Jayate. Merdeka. Merdeka dah lu. Iya. Iya. Ya. Jadi guys, ya dia udah tahu dari mulai Gibran, Bobby mau nyalon jadi wali kota, tapi baru dinyanyiin sekarang. Udah lah, pragmatis lu ketahuan sama gue. Nah, tapi ada juga pendukung-pendukung lu ya. Ya, kalau kita mah, ya, gue nggak percaya Hasto dah ya. Karena dia masih itu. Tadi ada beberapa hal ya, kalian dengar tadi dah ya. Salah satunya itu dia nyebut nama menterinya aja kagak, terus masih mau bilang kalian terzolimi kagak. Kalau gua mah siapin gelar tikar, siapin kopi seruput sambil ngakak ngeliat mereka nih. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa. Pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan guys ya. Kalian jangan lupa cek deskripsi guys ya. Kalian bisa beli baju kuku di situ, beli parfum di situ, dan juga kalian bisa daftar umroh di situ. Sudah ada paket umrohnya, paket titian barokah, paket aman, berkah, terpercaya. 8 gratis 1. Cek sekarang. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Cerita ini diawali pada tanggal 7 Mei 2024 ketika saya menghadiri pidato pemilu dan jalan kebudayaan yang disampaikan oleh Prof. Sulistyowati di UI. Di situ saya bertemu dengan Bapak Novel Baswedan, Pak Rocky Gerung, dan tokoh-tokoh civil society lainnya. Ketika saya bertemu dengan Mas Novel Baswedan, beliau menanyakan ke saya perlu konfirmasi apakah betul PDI Perjuangan yang memelopori perubahan Undang-Undang KPK yang mengkerdilkan KPK di dalam upaya pemberantasan korupsi. Saya katakan dengan tegas kepada Mas Novel Baswedan saat itu, inilah kalau ada hal-hal yang buruk oleh Presiden Jokowi selalu dilimpahkan kepada PD Perjuangan dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri. Tetapi ketika ada hal-hal yang positif selalu diambil oleh Presiden Jokowi tanpa menyisakan benefit bagi kepentingan PDI Perjuangan. Mengapa saya katakan seperti itu? Revisi Undang-Undang KPK termasuk kabar buruk yang disampaikan bahwa itu adalah ulah PDI Perjuangan. Sebagai Sekretaris Jenderal DPD Perjuangan, saya sampaikan kepada Mas Novel bahwa saya adalah sekjen yang sangat getol menjabarkan perintah Ibu Megawati Soekarno Putri bagaimana PDI Perjuangan memerangi korupsi. Karena itulah tuduhan bahwa revisi Undang-Undang KPK diarsiteki oleh PDI Perjuangan itu sangat salah. Saya ingat ketika saya bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, menjelang Mas Gibran dan Mas Bobby mau mencalonkan sebagai wali kota Solo dan wali kota Medan. Saya mengatakan kepada Pak Presiden Jokowi sekaligus untuk menguji keseriusan beliau di dalam mencalonkan anak dan menantunya. Pak Presiden, apakah betul Bapak mau mencalonkan Mas Gibran dan Mas Bobby sebagai wali kota? Loh, kenapa Pak Sekjen? Karena ketika Mas Gibran dan Mas Bobby sebagai wali kota, maka otomatis dia menjadi pejabat negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi, suap, dan berbagai tindakan korupsi lainnya. Presiden Jokowi sempat termenung saat itu. Dan kemudian dari situlah saya merasakan bahwa pertanyaan saya ini sangat mengusik perhatian dari beliau. Karena saya tegaskan bahwa ketika Mas Gibran dan Mas Bobby menjadi wali kota, maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK dan juga aparat penegak hukum yang lain. Maksud saya bertanya kepada Presiden Jokowi adalah untuk mengingatkan bahwa beliau sudah presiden. Buat apa kemudian anak-anaknya harus menjadi wali kota dan itu mengandung suatu risiko-risiko politik mengingat presiden juga berhadapan dengan begitu banyak pihak-pihak yang selalu mencoba berhadapan dengan Bapak Presiden. Tetapi beberapa saat kemudian saya menerima salah seorang menteri. Dan beliau mengatakan kepada saya bahwa sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Saat itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting. Misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik. Kemudian ada beberapa pasal-pasal yang tidak memungkinkan
bagi penyidik independen untuk bergabung ke KPK. Berbagai revisi-revisi itu, karena ini adalah perintah dari Presiden, maka ya saya sarankan untuk bertemu dengan seluruh jajaran fraksi di DPR RI dan coba menggalang atas perintah dari Presiden. Nah, saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Maka sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan Pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi berproses menjadi wali kota. Maka ketika terpilih menjadi wali kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan. Jadi dari keterangan saya, yang saya pertanggungjawabkan secara hukum, secara politik, yang saya pertanggungjawabkan di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini, meskipun tanpa bukti, rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi, kemudian dampaknya dituduhkan kepada PDI Perjuangan. Ini jawaban buat Mas Novel Baswedan. Terima kasih, tegakkan kebenaran, Satyam Eva Jayate, merdeka. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.